若是再前进，别怪我们不客气。Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan. Tentunya masih setia membahas mengenai Donghua Purse Immortal. Dan seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Dan kini Purse Immortal Part 23 akhirnya muncul kembali. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini memperlihatkan wilayah Sangku yang sangat damai. Di sisi lain terlihat juga Liangxi yang tengah menuju pada sebuah portal dan langsung mengeluarkan pilar pusakanya. Nampaknya ia akan merencanakan sesuatu hal dalam kekacauan yang akan terjadi. Sin kemudian berpindah di kerajaan, di mana di sana terlihat sosok dari sang raja yang tengah terbujur kaku. Di sampingnya juga hadir Tuan Putri yang dengan sabar untuk menunggunya. Bersamaan dengan itu, benda yang dipegangnya seketika menjadi menyala terang. Tentu hal itu dipicu atas saat ini Liangxi tengah mencoba untuk menutup portal di sana. Nampaknya kedua pusaka yang mereka miliki itu nyatanya memiliki keterikatan satu sama lain. Sang putri yang merasa sangat terkejut kemudian berniat untuk mencari Liangxi. Kembali kepada Liangxi, di sana ia kemudian pergi untuk mencari markas dari pasukan api. Menggunakan sebuah peta dan mata saringan, di sana Liangxi mulai mencarinya. Waktu demi waktu terus berlalu, pencarian demi pencarian terus dilakukan. Akan tetapi tak disangka di sana kemudian muncul sosok seseorang yang langsung menyerangnya. Jelas hal itu membuat Liangxi menjadi sangat terkejut. Liangxi di sana lantas menanyakan mengenai identitas dari orang tersebut. Namun sosok itu pun menghiraukannya dan malah langsung menyerangnya. Dan pertarungan pun akhirnya kembali terjadi. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Kekuatan yang sangat kuat dan kecepatan yang luar biasa membuat di sana Liangxi menjadi kewalahan. Dengan itu ia pun berniat untuk segera melarikan diri. Namun sosok itu memang tidak membiarkan Liangxi untuk pergi dan kembali terus menyerangnya perlahan-lahan. Alhasil Liangxi pun tak ada pilihan lain selain bertarung dengan dirinya. Liangxi yang merasa sangat kesal, akhirnya ia pun mulai serius dan mulai mengeluarkan pedang panjangnya. Serangan demi serangan terus dilancarkan sampai akhirnya sebuah benturan bahkan menimbulkan sebuah ledakan yang hal itu membuat Liangxi terjatuh. Di sana sosok itu pun mulai terus meremehkannya. Akan tetapi sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana tiba-tiba sosok itu mengalami sebuah masalah yang membuat tubuhnya meledak seketika. Ternyata sebelumnya Liangxi telah melekatkan sebuah racun kepada tubuhnya, membuat kini racun itu mulai bereaksi dan menutup semua meridiannya. Tak hanya itu, Liangxi juga mulai menyerangnya dengan api birunya. Dengan itu ia pun tak ada pilihan lain selain memotong tangannya itu, dikarenakan api biru memang tak akan pernah padam. Setelah itu sosok bertopeng akhirnya pergi dan malah menuju ke wilayah Sangku. Jelas Liangxi yang melihatnya menjadi terkejut dan langsung mengejarnya. Sin kemudian berpindah di wilayah Sangku. Di sana terlihat semua orang termasuk klan buaya juga mulai bersiap untuk serangan itu. Semua orang saat ini mulai bergerak untuk mencoba memperkuat segel pertahanannya. Tak lama setelah itu di sana kemudian muncul sosok naga berwarna biru. Melihat hal itu jelas semua orang mulai khawatir dan mulai menyelamatkan diri. Tak hanya itu di sana juga hadir sosok Liangxi yang langsung mencoba menahan naga tersebut. Alhasil serangan pun dapat dipatahkan, namun hal itu nyatanya langsung membuat Liangxi terjatuh pingsan. Setelah itu ia pun kemudian dibawa untuk diobati. Nampaknya cedera dari Liangxi itu tidaklah sederhana. Sang dokter kemudian mulai mencoba untuk mengobatinya. Dirinya beranggapan bahwa racun di tubuh Liangxi itu sangatlah berbahaya dan hanya ada satu cara untuk mengobatinya, yakni Liangxi diharuskan untuk mencari sosok berkekuatan elemen air.
Dan benar saja satu-satunya orang yang mempunyai elemen air adalah Arya. Dengan itu sang dokter pun mulai mempersiapkan ramuan obat untuk penggabungannya. Waktu demi waktu terus berlalu. Sebuah racun yang terekstrak membuat Liangxi tak disangka mulai hilang kesadarannya, membuat ia lantas mencoba untuk menyerang dari sang dokter di sana. 梁希，你在做什么？ Karena yang sebenarnya ia lihat itu adalah sosok bertopeng tempo lalu. Sang dokter yang melihatnya kemudian langsung menyadarkan Liangxi dengan jarumnya. Membuat kini Liangxi pun tersadar sepenuhnya. Semua orang yang melihatnya menjadi sangat senang dan langsung pergi dari tempat tersebut. 为了救你，甘愿替你引导雷毒。休息吧，尔雅，就交给我吧。 Di luar terlihat kini klan buaya sedang mempersiapkan sisa-sisa pertempuran. Nampaknya pertempuran tempo lalu membuat benteng wilayah Sangku menjadi sangat hancur. Dengan itu semua orang saat ini berniat untuk memperbaikinya. Setelah itu malam pun tiba dan Xin kemudian berpindah di dalam penjara. Di sana terlihat Liangxi yang sedang menginterogasi kedua krocok kelompok api. Namun nampaknya mereka tidak berniat untuk membuka rahasianya. Dengan itu di sana Liangxi kemudian memerintahkan kepada sang dokter untuk memberinya semacam obat yang sangat aneh. Ternyata itu merupakan sebuah obat penemuan dari klan medis yang dengan itu siapapun yang menghirupnya maka akan tertawa selamanya. Dengan begitu Liangxi pun memberikan sebuah kesepakatan mengenai rahasia yang akan ditukarkan dengan penawar ketawa. Mereka pun setuju dan mulai membuka mulutnya, yang dimana Liangxi kemudian menanyakan mengenai identitas dari bos kelompok api. Liangxi di sana kemudian mencocokkan mengenai apa yang dikatakan oleh tahanannya dengan sosok pria bertopeng. Meskipun begitu, Liangxi nampaknya masihlah sangat sulit untuk bertemu dengan bos kelompok api. Dan yang pasti untuk bisa bertemu dengan bos kelompok api, Liangxi diharuskan untuk menemukan susunan portal dan api teratai terlebih dahulu. Di sisi lain terlihat di sana ada iring-iringan kereta kuda yang mulai memasuki wilayah Sangku. Para duyung yang melihatnya juga langsung melaporkan mengenai informasi ini kepada Liangxi. Di sana ia melempar sebuah batu kepada seekor burung untuk diberikan kepada Liangxi. Waktu demi waktu terus berlalu. Sang burung akhirnya juga telah sampai di wilayah Sangku. Di sana terlihat Liangxi saat ini juga tengah memikirkan mengenai wilayahnya yang sangat kacau. Nampaknya ketua di sana lantas mulai menyarankan kepada Liangxi untuk mengganti nama kotanya. Dan nama dari kotanya sekarang adalah Kota Tomat. Tak lama setelah itu di sana kemudian datang dua orang untuk melaporkan mengenai progres mereka dalam memperbaiki wilayah Sangku. Tak hanya itu, di sana mereka juga melaporkan mengenai pencariannya tentang kelompok api. Liangxi yang mendengarnya menjadi mulai berpikir bahwa dirinya saat ini masihlah memikirkan mengenai sosok sebenarnya dari Chen Tian, yang dimana sosok itu digadang-gadang merupakan pemimpin dari kelompok api. Bersamaan dengan itu seekor burung juga telah sampai dan langsung memberikan sebuah pusaka kerang. Sebuah pesan yang tersembunyi juga perlahan muncul di sana. Liangxi yang mengetahuinya pun langsung bergerak untuk segera menemuinya. Di luar terlihat kini telah hadir kelompok asing yang mendatangi wilayah Sangku. Mereka seakan menjadi terkejut bahkan tak percaya atas tempat wilayah Sangku yang sudah berubah total. Para penjaga yang melihatnya juga mulai bersiap untuk melakukan sebuah serangan. Tak mau diinterogasi, semua kelompok itu pun tiba-tiba bergerak untuk menerobos masuk. Tak lama setelah itu Liangxi pun akhirnya muncul bersama dengan klan buaya. Jelas sebuah kelompok asing yang sangat arogan membuat klan buaya lantas tak tinggal diam dan langsung menghabisinya. Melihat hal itu, ketua dari kelompoknya menjadi sangat terkejut. Dengan itu ia pun kemudian mengeluarkan sosok kriminal yang sangat kuat untuk menjadi tameng bagi dirinya. Liangxi yang melihatnya juga menyesalkan dan mulai meremehkan sosok kriminal itu. Setelah itu Liangxi kemudian meminta kepada klan buaya untuk menyerangnya. Dan terjadilah sebuah pertarungan yang sangat sengit. Ternyata di balik orang yang ditangkap itu adalah sosok Yang Pan, yakni sosok prajurit terkuat di benua itu. 大陆上单兵作战能力最强。
Dirinya saat ini telah dipitnah hingga dicap menjadi seorang kriminal. Ketua dari kelompok itu menjadi sangat kesal atas pengakuan dari Yang Pan yang menganggap dirinya bukanlah seorang kriminal. Tak banyak basa-basi, ketua pun langsung menyerangnya. Namun tanpa diduga, Liang Xi di sana juga menghentikannya. Jelas sang ketua yang melihatnya juga menjadi sangat kesal karena Liang Xi telah ikut campur atas permasalahannya. Dengan begitu sang ketua tak ada pilihan lain selain bergerak untuk menghabisi Liang Xi terlebih dahulu. Namun kekuatannya memanglah belum cukup untuk menghabisi Liang Xi. Terbukti satu serangannya itu seketika dipatahkan hanya dengan satu tangannya saja. Bahkan Liang Xi di sana juga menambahkan dengan pukulan telaknya. Sang ketua yang melihatnya menjadi sangat terkejut mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Liang Xi. Saat akan menghabisinya, tiba-tiba di sana terdengar suara dari dalam kereta. Tak hanya itu, aura dari dalam kereta juga mulai sedikit mengerikan, membuat Liang Xi menjadi waspada dan langsung memeriksanya. Ternyata di dalam kereta itu terdapat sosok perempuan yang tengah duduk dan cerita pun bersambung. So, segitu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam